Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, kembali lagi bersama saya Cecep Muhammad Yasin. Wong gendut imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Lupa lagi. Wong Kediri yang gendut imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Oke saudaraku, masih tentang Nabi Jokowi katanya. Maaf nih saya guyon. Jokowi disebut sebagai orang yang memenuhi syarat sebagai nabi oleh Nur Palaka loh. Nur Palaka Kopla. Kadernya, pemujanya. Ya saudaraku, ini tadi banyak lagi pertanyaan. Pertanyaan adalah Gus, ini salah satu ustadz itu ngomong sama saya, Gus, menurut jenengan, saya saja kalau disebut panggil Gus itu risih. Ini ada di sini, risih saya, panggil Gus, itu berat, apalagi dipanggil Nabi. Aduh, saya ini berat ini gara-gara saya gaji Salahuddin Wahid itu kalau mengenalkan sama orang-orang selalu Gus Yasin, akhirnya saya panggil Gus, bukan saya tapi Gus Solah itu. Saya dulu waktu ikut-ikutan kumpul-kumpul sama beliau karena ya saya pernah mondok di Tebuireng, anak saya juga pernah mondok di Tebuireng, bapak saya mondok di Tebuireng, kakek saya mondok di Tebuireng. Terus beliau juga pernah berkunjung ke pesantrennya kakek saya, sehingga juga beliau cukup akrab kenal dengan bapak saya yang kebetulan waktu itu wakil ketua MUI Jawa Timur di eranya Kiai Haji Misbah ya. Sehingga saya dipanggil, dikenalkan Gus itu berat sekali saudara. Aduh, berat. Gus kok seperti saya. Gus kok Gus kok ya namanya pengacara, saya ini pengacara. Gus kok membela copet, Gus kok membela orang salah. Tidak ya, kita ini meringankan ini. Jadi pengacara itu memang disumpah untuk membela siapapun, dan kita tidak boleh menolak siapapun disumpah itu. Mohon maaf, saya ini disumpah di Quran untuk menjadi pembela, penasihat hukum yang minta bantuan berhubungan dengan siapapun. Pembunuh pun kalau minta sama saya, kalau tahu saya itu membunuh, tapi ya saya disumpah untuk membela. Kalau menolak itu saya kena sanksi. Tidak boleh saya menolak, kecuali ada sebab-sebab tertentu. Ya kalau berhubungan dengan masalah akidah, iman dan sebagainya, ya tentu saya tidak menolak keras kalau sampai membela orang yang merusak akidah, merusak iman itu. Salah satunya seperti gini-gini ini, merusak kita, merusak iman, menyebut Jokowi seperti layak disebut nabi, ini kan udah kacau. Jadi pertanyaannya Ustaz Gus, menurut jenengan ini ada skenario apa ini berhubungan dengan Jokowi ini, kok sampai disebut ya memenuhi syarat sebagai nabi? Ada pengikut yang mengatakan begitu. Ya oke saudaraku, saya jawab ini. Ustaz, mohon maaf nih, saya pakai podcast nih Ustaz, jawab pertanyaannya. Jadi begini Ustaz dan saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kita itu tahu kan karakternya Jokowi. Sampai ada yang mengatakan kalau misalkan Jokowi itu bicara saking banyaknya Jokowi berbohong itu. Dia Nabi Tupulu itu salah satunya yang saya lihat itu. Jokowi itu bicara tidak akan ada orang yang percaya. Mengatakan bahwa anaknya tidak akan maju sebagai capres, maju dalam kontestasi presiden, pemilihan presiden karena baru 2 tahun.
Dulu juga dia ngomong, wah saya ini gak akan maju sebagai calon presiden ketika baru menjabat. Baru saja dilantik kok saya nggak berpikir tentang presiden, akhirnya maju. Jadi kata Diana Pulu, Jokowi itu kalau bicara itu selalu berbohong, tidak akan ada yang bisa dalam garis besar ya dikatakan tidak bohong, selalu bohong. Makanya tidak akan ada orang yang percaya, ngomong bener pun juga tidak akan ada yang percaya. Itu kata Adian Apitupulu. Saya pun juga sepakat dengan itu. Saya tidak percaya Nabi kok bohong terus, itu kan lucu. Jadi kalau kita lihat karakternya Jokowi, dan selalu dia melakukan tes ombak kalau orang bilang, selalu melontarkan sesuatu yang memang untuk menilai pendapat khususnya rakyat Indonesia. Misalkan dia nggak ngomong, wah saya akan minta untuk 3 tahun, saya akan minta untuk 3 periode, tapi menteri-menterinya saat itu dilepas, tolak. Setelah itu menterinya lagi, sudah kalau ditolak 3 periode ya udah ditambahi karena COVID, ditambahi 2 tahun 3 tahun karena COVID gitu. Itu diucapkan bukan oleh Jokowi, tapi oleh menteri-menterinya. Itu nyata itu. Jadi bisa jadi ini memang skenario, Ustadz. Ya dia ingin ngetes dalam posisi saat ini yang dimana masalah ijazah palsu. Saya sendiri juga terus terang meragukan kebenaran ijazahnya Jokowi. Ada tidak, benar tidak itu sebetulnya Jokowi itu lulusan UGM itu, karena apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, yang sebut aja ya Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, juga Riza Fadilah, itu semuanya masuk akal, masuk logika. Mereka juga datang ke UGM. Masalah skripsinya, saya melihat, waduh skripsinya begini dan begini juga itu masalah. Jadi kalau saya bilang, lantas keengganan Jokowi untuk menyelesaikan ini dengan baik, dengan niat baik, tidak mengulur-ngulur seperti ada yang disembunyikan. Jadi seperti ada yang patut sangat dipertanyakan. Terlebih ketika itu polisi menurut saya hanya jadi stempel saja, gelar konferensi pers, ijazahnya itu tidak pernah ditunjukkan. Bahkan di zamannya Bambang Tri dan Gus Nur itu di sidang dalam masalah ijazah palsu, juga ijazah palsunya Jokowi juga tidak diperlihatkan di pengadilan. Kalau wajarnya kan sampai ditanya, misalkan Cecep Muhammad Yasin, saya ditanya, Cecep Muhammad Yasin itu nggak punya SIM, saya akan tunjukkan, ini SIM saya. Ditanya sama polisi, tolong keluarkan surat-suratnya. Surat-surat apa Pak? SIM, STNK, sepeda motor misalkan, atau mobil kita tunjukkan, ya nih. Itu hak pribadi saya. Tidak. Cecep tuh nggak pernah sekolah, nggak punya ijazah SD, nggak punya ijazah SMP, nggak punya ijazah SMA, nggak punya ijazah sarjana. Saya tunjukkan, ini loh ijazah saya dari SD, SMP, SMA, bahkan bila perlu ijazah TK saya tunjukkan. Mudah kan menjawabnya? Simple itu, mudah. Nggak percaya, ayo kita datang ke sekolahan saya. Nggak percaya lagi, ayo kalian kumpul di mana, saya panggilkan teman-teman saya. Mudah, simple, remeh, ringan, tapi berlarut-larut sampai sekarang. Dan polisi tidak menggunakan perkap,
Kenapa saya katakan perkara? Aturannya polisi harus menunjukkan ini loh ijazah aslinya Pak Jokowi. Ini yang dimasalahkan. Ini keterangannya dari UGM. Ini ijazah SD, SMP, SMA, perguruan tingginya Pak Jokowi. Nah itu saudara itu. Tapi ini semua berlarut-larut, menjadi tanda tanya besar, membuat rakyat capek. Wong dituduh begitu saja kok susah banget nih. Drama ini kan terus berlanjut terus. Nah mungkin salah satu untuk membantah, mungkin loh Ustadz mohon maaf nih yang jenengan tanya sama saya, mungkin ini untuk membantah itu ya dengan cara yaitu tadi, kalau dari rangkaian-rangkaian kejadian di belakangnya itu Jokowi dalam posisinya untuk membantahnya itu Ustadz, dia menggunakan tangannya orang lain, tangan pemujanya. Hampir tidak bisa masuk akal kalau pemujanya itu tidak disuruh. Tahu-tahu kok ngomong masalah Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Hampir tidak. Jadi untuk memberikan narasi ini, saya menurut saya loh Ustadz, menurut saya pribadi, ini kalau dari melihat dari saya melakukan analisa dan evaluasi, menyimpulkan dari rangkaian-rangkaian peristiwanya, yang kejadian paling akhir masalah ijazah palsu dan kegaduhan negeri ini, juga masalah tambang, masalah banyaknya korupsi ini seolah-olah Jokowi ini seolah-olah ya, patut saya duga membuat skenario untuk supaya dia dikatakan orang yang bersih, orang yang jujur, orang yang baik, dengan cara menyebut kata-kata seolah-olah seperti layak masuk kriteria, masuk syarat sebagai nabi. Nama nabi pun kacau ini blunder ini. Kalau itu benar skenarionya Jokowi begitu, blunder. Karena ngomongkan masalah nabi, sekali lagi di podcast saya yang pertama, ini berhubungan dengan iman, berhubungan dengan rukun iman, di mana cukup jelas bahwa rukun nabi, masalah nabi berada di rukun iman yang keempat, percaya kepada adanya nabi dan rasul. Coba Ustadz baca apa yang rangkaian peristiwanya itu. Kenapa pemujanya Jokowi menyebut nabi? Kalau misalkan Jokowi itu disebut masuk kriteria ulama, itu susah karena ngajinya nggak bisa. Wali ya mungkin seperti Mama Gufron. Mungkin harusnya itu salah sebut, Jokowi itu seperti wali gitu loh, walinya ya macam Mama Gufron gitu lah. Maaf ini, itu masih jadi perdebatan. Tapi kalau nabi ini berhubungan dengan iman, bahaya ini sangat bahaya. Kalau ada yang percaya, orang yang mengucapkan ini, aduh saya bilang berat. Sekali lagi saya sudah sampaikan di podcast yang pertama, berat bagi pengikutnya Jokowi karena harus klarifikasi. Kalau ini dibiarkan, maka pengikutnya Jokowi itu yang lain-lainnya itu akan dimintai. Saya yakin, insya Allah loh ya, keyakinan saya saja pribadi. Silakan sampai tidak sependapat dengan saya. Saya berpendapat siapapun pengikutnya Jokowi, ketika Jokowi disebut nabi, seperti nabi ya kan, masuk kriteria nabi, lantas mereka diam, tidak mengklarifikasi, mengatakan bahwa oh tidak benar itu. Oh itu berhubungan dengan iman kok disebut begitu, ngawur itu orangnya betul. Kalau dia nggak klarifikasi, takut saya nanti ketika di hari akhir, ya saya percaya hari akhir, di masa pertanggungjawaban itu
Bagi yang Islam saya katakan, bagi yang Islam, pengikut Jokowi yang Islam, hati-hati kalian tidak mengklarifikasi. Insya Allah kalian tidak akan ditengok oleh Rasulullah, bahkan tak ngeri sama nanti tidak akan diakui oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jenengan adalah pengikutnya. Mohon maaf ini. Juga ini Jokowi, Gibran dan keluarganya tidak mau klarifikasi, membiarkan saja ini terjadi. Saya meyakini, saya bukan kiai, saya bukan ulama, saya ini minim agama, tapi saya meyakini bahaya bagi Jokowi ada gini. Kalau sampai buat skenario seperti tadi, saya yakin insya Allah masuk akal lah skenario ini berhubungan dengan perkara-perkara ya, perkara yang sekarang ini. Yang namanya Jokowi ini akan dikejar walaupun berganti presiden berapapun, akan terus dikejar oleh rakyatnya. Apa yang seperti dikatakan oleh Kiai Haji Al Mukarram Romo Kiai Haji MH Ainun Najib, Jokowi akan ditawur oleh rakyatnya sendiri. Ditawur itu bukan berarti dipukuli, tidak. Ini sekarang ini Jokowi sedang ditawur sama rakyatnya. Presiden ke-7 sedang ditawur oleh rakyatnya. Ya, ini kejadiannya. Ini kalau sampai ini Jokowi tidak klarifikasi, wah sudah ditawur rakyatnya, dan aduh, dunia dan isinya diambil oleh Jokowi. Untuk Jokowi rugi sudah, merugi, bangkrut dia kalau tidak mau klarifikasi. Maka ya di dalam judul podcast saya kali ini, untuk menjawab apakah ini skenario atau bukan, maka ya non sewu, kita menunggu reaksi daripada Jokowi. Kalau sampai Jokowi tidak ada reaksi, tidak klarifikasi, ya berarti ini skenario atau memang kehendak Jokowi yang memang senang seperti itu, melakukan tes ombak pada rakyat. Itu saja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut, menggemaskan dan menggairahkan. Peduli Palestina. Peduli Palestina. Jangan ngikut-ngikut. Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu tidak ada lagi nabi.